melalui renungan pesan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dan Kerajaan Surga, puji syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami datang kepadamu untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siap para Alkitabnya ya? Yuk kita akan buka di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya. Di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Judul perikopnya adalah Zakheus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jika dalam kasus orang Yeriko yang buta, lalu oleh dorongan Roh Kudus, orang tersebut berinisiatif untuk menyapa Yesus lebih dahulu. Namun berbeda dengan perikop kali ini, yaitu Yesuslah yang berinisiatif memanggil orang berdosa untuk menyadari keberdosaannya dan bertobat. Inilah yang terjadi pada Zakheus. Melihat respon Zakheus, dapat dipastikan bahwa Roh Kudus sudah bekerja lebih dulu pada diri Zakheus. Itu sebabnya ketika Yesus memanggil Zakheus dan menyatakan keharusannya dan keinginannya untuk menumpang di rumahnya, Zakheus segera menerima dengan sukacita. Bahkan Zakheus pun segera menyatakan tekadnya, yaitu untuk memperbaiki apa yang salah yang telah diperbuatnya. Nah, khususnya dalam kaitan dengan pekerjaannya. Nah, melalui respon Zakheus terhadap tawaran Yesus, dapat dikatakan bahwa Zakheus sedang mengalami pertobatan. Ia menyadari bahwa perbuatannya yang sudah merugikan banyak orang ia lakukan. Nah, mungkin bahkan Zakheus pernah melakukan pekerjaannya, yaitu dengan meminta bayaran lebih besar lagi dari yang seharusnya orang-orang untuk membayar. Di dalam
ini Zakheus sadar akan status dan kondisi hidupnya sebagai orang berdosa. Namun Zakheus segera mengambil keputusan, yaitu yang bukan hanya sebagai slogan iman, melainkan perbuatan nyata yang harus Zakheus ambil, yaitu ia mau memberikan apa yang ia sudah rampas dari orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini Yesus pun tidak segan-segan, yaitu memuji Zakheus. Bahwa Zakheus adalah sebagai anak Abraham. Nah, bagi Yesus, respon Zakheus membuktikan bahwa ia beriman, sehingga Zakheus layak digolongkan sebagai anak Abraham. Nah, di sini kita belajar dari cerita Zakheus ini, bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mempunyai sikap di mana kita harus melakukan apa yang sudah kita perbuat, yaitu bertobat. Kita datang kepada Tuhan dan kita mengakui akan setiap dosa kesalahan kita. Sama halnya seperti Zakheus, ia sadar dengan apa yang ia lakukan, dan ia pun tidak hanya menyadarinya saja, tetapi ada tindakan untuk melakukan pertobatan. Nah, demikian pun dengan kita. Ketika kita menyadari akan setiap dosa kesalahan kita, kita harus mempunyai sikap, yaitu tindakan kita untuk kita mau bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan, mengakui akan setiap dosa kesalahan kita, dan kita tinggalkan akan semua perbuatan kita, dosa-dosa kita yang lalu, dan biarlah kita boleh kembali di jalan Tuhan yang benar. Kita bersyukur pagi ini kita diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini. Kita bersyukur Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu luar biasa, yang rela, yang tidak pernah henti-hentinya untuk mengingatkan kepada kita akan setiap kesalahan kita, untuk kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan melalui renungan pagi ini. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh bersungguh-sungguh mengikuti Engkau. Kami boleh bersungguh-sungguh bertobat di hadapan Engkau. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, dan kami masih melakukan akan setiap pelanggaran kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Kabar Terus Renungan